kasih kodaan dalam Yesus, tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajarkan Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku akan goyah selamanya. Haleluya, 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 Yesus. Cari masing-masing pokok anggur yang benar. Kalau tidak ada yang dapat cari, bermakna dia tidak pernah baca Alkitab. Jangan cari di Israel, tapi cari di dalam Perjanjian Baru. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat terakhir, ayat 6. Itu saja yang kita baca. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kita tidak ada pokok anggur di sini, tapi kita ada bunga raya. Pokok anggur yang benar berbicara begini. Akulah pokok anggur yang benar. Dia bilang ini adalah pokok. Kita ambil saja contoh ini. Siapa pernah nampak pokok anggur? Ada yang pernah nampak pokok anggur? Iya. Dia bukan begini. Dia lain sedikit. Hampir-hampir macam itu orin. Siapa tahu orin? Markisa. Ini adalah pokok anggur yang benar. Dan kita adalah ranting-rantingnya.
Ini adalah kita, ranting-rantingnya. Oke. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih berbuah. Dia tidak ada buah di sini, tapi kita anggap saja yang rusak-rusak ini berbuah. Oke. Ini adalah ranting yang tidak berbuah karena memang dia sudah kering. Jadi Tuhan bilang begini, dibersihkannya karena memang tidak ada guna. Dia bersihkan, setiap ladang anggur ada pekerja dia. Jadi mengikut firman Tuhan, pekerja-pekerja itu dia akan bersihkan. Dia akan bersihkan. Kemudian apa dia bilang? Supaya lebih banyak berbuah. Tahu apa ini? Dia pergi sibuk-sibuk saja, dia tidak berbuah. Dia tidak kasih keluar buah. Jadi yang berbuah itu kita cari buah dulu. Dia bukan buah, rusak saja kita contoh ini hari. Ini ada rusak sudah. Saya punya bibit ini banyak sudah di sana. Ada yang cemiru sudah saya nampak tuh. Oke. Yang berbuah dia kasih bagus betul. Mana yang neruyo dia buka supaya tidak kacau tuna yang berbuah. Jadi yang yang kasih piara pun dia sana nanti betul. Dia bilang ada buah sudah. Jadi dia kasih bersih. Sementara yang contoh rajin pergi sambayang tapi tidak berdoa, buang. Api itu. Rajin pergi sambayang tapi selalu masuk pub, buang. Siapa yang cakap pub tadi? Masuk juga. Yang paling sandi, rajin pergi melayani, pergi latihan. Mau awudan pengamai lagi latihan tapi tidak pernah berdoa, tidak baca firman Tuhan, termasuk buang. Lagi. Dia bilang setiap kamu yang tidak tinggal di dalam aku, yaitu di dalam Kristus, firman Tuhan bilang sama sekali kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Memang benar. Kalau kita lihat di dalam media sosial sekarang ini, orang terlalu sibuk betul cari Tuhan ini musim karena penyakit ini C19. Itu berbicara atau bercerita tentang kau tidak mampuan manusia sendiri di luar Kristus. Kalau kita lihat di mana-mana mereka mulai mencari Tuhan sudah. Di jalan raya, di bangunan-bangunan tinggi diorang buat konser. Di plet-plet pun diorang mau buat kebaktian sudah. Yang tidak pernah cari Tuhan pun cari Tuhan sudah. Ini karena takut mati. Karena penyakit. Kita tinggal tetap di dalam Tuhan. Meskipun keadaan-keadaan yang sukar mungkin kita hadapi. Mungkin kita hadapi banyak perkara-perkara yang membuatkan hati kita gusar, susah hati, bahkan tidak sedikit yang menggoncang iman kita. Satu hal yang perlu kita pertahankan adalah tetap tinggal di dalam Tuhan. Dia adalah pokok anggur yang benar. Kita ikut Tuhan, bukan hanya ikut Tuhan, tetapi menghasilkan buah. Kalau hari ini kita sadar bahwa kita tidak pernah menghasilkan buah, mari kita berbuah bagi Tuhan. Berbuah bagi Tuhan adalah melakukan perkara-perkara yang Tuhan mau atau inginkan dalam hidup kita. Berbuah bermaksud mau setia kepada Tuhan, ikut perintah Tuhan.